Welcome to my channel. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gametogenesis, yaitu salah satu materi yang ada pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, materi ini merupakan materi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang diajarkan di kelas 9. Bersama saya, Miss Anita, dari SMP Bina Widya Surakarta. Nah, anak-anakku semuanya, kalian semuanya apakah sudah tahu apa sih arti dari gametogenesis? Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengarkan istilah gamet ya. Gamet merupakan sel kelamin, ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, mau tahu lebih lanjut tentang apa itu gametogenesis pada materi sistem reproduksi pada manusia? Jangan lupa untuk ikuti video dari Miss Anita berikut ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi gametogenesis, kita perlu mengulang atau mereview terlebih dahulu tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada sistem reproduksi pada manusia, kita sudah mempelajari bahwa organ sistem reproduksi itu ada dua, yaitu pada pria ya dan juga pada wanita. Nah, kita bahas lebih dahulu untuk organ reproduksi yang ada pada pria. Nah, lihatlah pada gambar berikut, ini merupakan bagan atau skema dari organ reproduksi pada pria. Nah, ada banyak sekali ya bagian-bagian dari organnya, ada testis, ada vas deferens, ada epididymis, dan sebagainya. Nah, di dalam organ reproduksi pria itu terdapat yang namanya testis. Kalian masih ingat kan apa fungsi dari testis? Ya, jadi fungsi dari testis itu adalah salah satunya adalah menghasilkan sperma atau spermatozoid. Nah, sperma ini yang merupakan sel kelamin jantan atau sel gamet pada pria. Nah, kemudian pada organ reproduksi wanita, kita bisa lihat pada gambar, skemanya seperti itu. Nah, banyak sekali juga organnya yang ada pada sistem reproduksi pada wanita. Ada rahim, ada endometrium, ovarium. Nah, salah satunya ovarium ini ya. Ovarium adalah fungsinya, salah satunya adalah menghasilkan atau memproduksi sel kelamin betina atau sel telur yang biasanya kita kenal dengan nama ovum. Nah, jadi apa itu gametogenesis? Adalah dari kata gamet dan kata genesis ya. Nah, jadi mari kita bahas lebih lanjut tentang gametogenesis. Baik, apa sih sebenarnya gametogenesis itu? Mungkin kalian sudah sedikit ada gambaran ya. Jadi kita akan bahas pengertian dari gametogenesis. Nah, gametogenesis itu adalah suatu proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, karena gamet itu ada dua jenis, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Jadi untuk sel kelamin jantan disebut dengan spermatogenesis. Dan untuk sel kelamin betina atau yang perempuan ya, itu disebut dengan oogenesis. Untuk proses pembentukannya atau skema pembentukannya pada spermatogenesis dan oogenesis itu nanti ada banyak perbedaan. Nah, seperti apa proses pembentukannya, skemanya, kita lihat di scene selanjutnya ya. Nah, dalam gametogenesis itu melibatkan yang namanya pembelahan sel. Seperti yang kita sudah tahu bahwa sel merupakan bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Di dalam sel itu banyak sekali organel-organel ya, dan sel biasanya akan terus mengalami suatu pembelahan untuk memperbaiki sistemnya ya, strukturnya.
Baiklah, di dalam gametogenesis ini kita harus paham dulu mengenai pembelahan sel, karena skema yang ada pada gametogenesis ini melibatkan pembelahan sel ya, jadi pembelahan sel kelamin tersebut atau sel gamet. Nah, ada dua jenis pembelahan sel yang terjadi, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Lalu apa sih arti dari pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis? Secara singkat, Miss Anita bisa memberikan pengertiannya atau penjelasannya bahwa pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel diploid atau sel 2N. Nah, pembelahan mitosis ini merupakan pembelahan sel menjadi sel baru ya, dengan jumlah kromosom sel anaknya sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Jadi kromosom induk, kromosom tubuh itu biasanya disimbolkan dengan 2N, artinya sepasang, dan pembelahannya apabila menghasilkan sel yang sepasang juga atau 2N, jadi itu bisa disebut dengan pembelahan mitosis. Lalu apa sih pembelahan meiosis? Nah, kalau tadi mitosis itu menghasilkan sel yang diploid, kalau mitosis nanti pembelahannya akan menghasilkan sel yang haploid atau sel jumlah kromosomnya adalah separuh. Jadi pembelahan meiosis merupakan suatu pembelahan sel di mana akan terbentuk sel baru dengan sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi jika induknya itu memiliki kromosom 2N, maka anaknya nanti dia kromosomnya adalah N atau disebut dengan istilah haploid. Nah, untuk istilah diploid dan haploid ini nanti kita akan bahas lebih lanjut pada materi pewarisan sifat, nanti di sana akan lebih lengkap dibahas. Baiklah, jika kalian semuanya sudah paham tentang apa itu mitosis dan meiosis, sekarang kita akan masuk ke skema gametogenesis. Yang pertama adalah pembentukan sperma atau spermatogenesis. Baik, bisa dilihat di bagan ya, bahwa pertama suatu testis dia akan menghasilkan bakal sperma yang disebut dengan spermatogonium. Lalu spermatogonium ini nanti akan melakukan pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian setelah itu, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder. Nah, jadi di sini nanti akan terjadi pembelahan meiosis. Lalu, spermatosit sekunder ini nanti akan membelah lagi ya secara meiosis juga, itu menjadi spermatid. Kemudian baru spermatid ini akan berubah menjadi spermatozoid. Nah, bisa dilihat di dalam bagan bahwa kita bisa melihat jumlah kromosomnya ya, bahwa spermatogonium dia memiliki kromosom sebanyak sepasang yaitu 2N. Kemudian spermatosit primer itu 2N juga. Jadi ketika spermatogonium menjadi spermatosit primer, maka disebut dengan pembelahan mitosis. Kemudian untuk spermatosit primer itu 2N menjadi spermatosit sekunder, jumlah kromosomnya N berarti setengahnya, maka mengalami pembelahan secara meiosis. Baik, kita lanjutkan mengenai spermatogenesis. Jadi urutan spermatogenesis adalah spermatogonium, lalu spermatosit primer, lalu spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoid. Selanjutnya kita akan membahas tentang oogenesis atau pembentukan sel kelamin betina atau ovum. Nah, pertama ovarium akan menghasilkan sebuah bakal ovum yaitu disebut dengan oogonium.
Lalu oogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Lalu oosit primer ini akan membelah secara meiosis menjadi dua buah sel. Yang pertama adalah oosit sekunder, kemudian yang satunya adalah badan kutub primer. Jadi berbeda dengan spermatogenesis. Setelah oosit primer, maka oosit primer ini akan membelah secara meiosis menghasilkan dua sel yang berbeda. Nah, kita bahas dulu setelah oosit sekunder, maka akan membelah lagi menjadi ootit. Dan juga badan kutub sekunder. Jadi, untuk ootit ini nanti, oosit sekunder, dia nanti akan membelah menjadi dua buah, yaitu ootit dan juga badan kutub sekunder. Sedangkan untuk badan kutub primer dia akan membelah menjadi badan kutub sekunder. Kemudian setelah oosit sekunder dia membelah menjadi ootit, ootit inilah nanti yang akan menjadi ovum atau sel telur. Nah, kita bisa melihat jumlah kromosomnya. Ini kita bisa melihat bahwa pada oogonium menjadi oosit primer akan terjadi pembelahan secara mitosis. Kemudian pada oosit primer menjadi oosit sekunder dan juga badan kutub primer terjadi pembelahan secara meiosis. Nah, jadi sudah paham ya seperti apa skema oogenesis dan juga spermatogenesis. Nah, kita lanjutkan. Sekarang apa saja sih bagian dari sperma dan ovum? Jadi sel gamet itu ada sperma yang punya jantan dan ovum yang punyanya betina. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi tentang bagian-bagian dari sperma dan ovum. Yang akan kita bahas pertama adalah bagian-bagian pada sperma. Ya, ini visualisasi dari sperma ya. Nah, sperma ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom yang fungsinya untuk menembus sel telur ya. Jadi di bagian kepala ini bentuknya memang agak lancip karena fungsinya untuk menembus bagian luar dari sel telur saat terjadi pembuahan. Kemudian bagian kepala juga terdapat nukleus atau inti sel. Lalu pada bagian tengah terdapat leher dan juga mitokondria. Nah, di mitokondria ini bentuknya hampir mirip seperti spiral ya di dalam mitokondria ini. Lalu pada ekor terdapat membran plasma. Nah, fungsi dari ekor ini adalah untuk alat bantu gerak ya, alat bantu gerak sperma. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian dari ovum. Nah, seperti ini visualisasi dari sel telur atau ovum. Bagian-bagiannya ada beberapa, yaitu corona radiata, itu bagian yang luar bentuknya seperti mahkota ya, makanya disebut dengan corona. Lalu ada zona pellucida, lalu ada inti sel atau nukleus, dan sitoplasma. Nah, demikian tadi bagian-bagian dari sperma dan ovum. Nah, sekarang untuk anak-anakku semua, untuk menguji pemahaman kalian tentang gametogenesis dan juga tentang sel gamet, maka cobalah untuk mengerjakan latihan soal IC berikut ini. Ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Miss Anita jelaskan tadi. Nah, yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan gametogenesis. Mudah ya. Kemudian nomor 2, gambarkan skema spermatogenesis dan berikan keterangannya. Yang ketiga, gambarkan skema oogenesis dan berikan keterangannya. Nah, mudah ya nomor 2 dan 3. Kemudian nomor 4, jelaskan bagian-bagian sperma dan ovum. Nah, tadi sudah kita bahas. Nomor 5, yang terakhir, jelaskan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Jadi,
Semua tadi sudah Miss Anita jelaskan di penjelasan sebelumnya. Pasti kalian semuanya hebat-hebat bisa mengerjakan dengan baik dan pasti jawabannya akan sempurna ya. Nah, begitu. Nah, jika sudah demikian tadi mungkin materi tentang gametogenesis, salah satu materi pada sistem reproduksi pada manusia yang diajarkan pada kelas 9 pada mapel ilmu pengetahuan alam di SMP. Nah, semoga apa yang Miss Anita tadi terangkan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan apabila ada kesalahan mungkin Miss Anita minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, selalu sehat, selalu semangat untuk belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya.